Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Romlah. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sukawaringin, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Ibu Silvi. Selamat pagi Bu Silvi. Selamat pagi Bu Siti. Apa kabar hari ini Bu Silvi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oh iya, hari ini kita akan mengadakan percakapan terobservasi ya Bu. Sebelum saya nanti masuk ke kelas Ibu untuk mengamati pembelajaran yang akan Ibu Silvi lakukan. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan diadakannya observasi kelas ini ya Bu. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Silvi lakukan. Dan kenapa saya melaksanakan percakapan observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas agar bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak Ibu. Di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Terima kasih sebelumnya Bu Siti. Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama dengan mengamati gambar dan menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami 5 simbol Pancasila dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui game menggunakan puzzle, siswa mampu menempel simbol-simbol Pancasila pada perisai Garuda Pancasila dengan benar. Seperti itu. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, yaitu dengan mengamati gambar dan juga menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami 5 simbol Pancasila. Dan juga melalui game menggunakan puzzle, siswa mampu menempel simbol Pancasila pada perisai Garuda ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan ya Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran ini Bu? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai di bidang pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Untuk di bidang pengetahuan saya menginginkan anak-anak itu dapat memahami simbol Pancasila dengan benar sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian di bidang keterampilan saya menginginkan anak-anak dapat menempel puzzle simbol-simbol Pancasila dengan benar pada perisai Garuda Pancasila. Seperti itu Bu. Jadi itu adalah area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu untuk di bidang pengetahuan Ibu menginginkan anak-anak Ibu dapat memahami simbol-simbol Pancasila, dan juga untuk di bidang keterampilan Ibu menginginkan anak-anak Ibu dapat menempel puzzle simbol-simbol Pancasila dengan tepat. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Seperti dari strategi pembelajaran, metode, dan juga model pembelajaran. Untuk rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan di dalam kelas, untuk strategi saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metode pembelajaran berdiferensiasi, diskusi kelompok tentunya. Kemudian metode tanya jawab seperti itu Bu. Jadi itu adalah strategi yang ingin diterapkan. Yaitu yang pertama adalah Ibu akan menggunakan strategi PBL ya, Problem Based Learning, dengan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan diskusi kelompok ya Bu, ataupun tanya jawab. Bu. Yang selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan nanti, saya gunakan laptop yang pasti. Kemudian ada proyektor, PPT, dan LKPD. Jadi Ibu nanti pada saat pembelajaran akan menggunakan media laptop, kemudian proyektor, PPT, dan juga LKPD. Nampak sekali pembelajaran yang akan dilakukan. Saya jadi bersemangat segera ingin melakukan observasi di dalam kelas ya. Kemudian Ibu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan observasi kelas ini? Saya akan melaksanakan insya Allah hari Senin tanggal 2 September. Hari Senin ya. Insya Allah nanti saya akan hadir di dalam pembelajaran yang akan Ibu Silvi lakukan.
Terima kasih Ibu. Nanti pada saat jadwal pembelajaran saya akan datang ke kelas Ibu untuk memantau jalannya pembelajaran yang Ibu Silvi lakukan, dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu Silvi lakukan. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya dapat dari percakapan kita hari ini, tentunya saya lebih termotivasi dan bersemangat untuk melakukan pembelajaran di hari Senin. Ya, seperti itu. Semangat ya Bu ya? Ya, semangat. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya, sudah ngobrol dengan saya. Sampai berjumpa lagi di percakapan pasca observasi, dan insya Allah nanti kita akan ditemani oleh Bapak pengajar praktik ya Bu ya. Demikianlah tadi percakapan praobservasi bersama Ibu Silvi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Hari ini masuk semua? Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang berdoa? Doa tadi. Hari ini kita belajar apa? Pancasila. Kita hari ini belajar Pancasila.
belajar biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Aku bisa. Semua bisa. Yeay. Semangat. Aku bisa. Aku bisa. Semua bisa. Baik, kalau sudah semangat perhatikan. Nilai ya. Ini ibu punya pertanyaan. Apakah anak-anak pernah mendengar Garuda Pancasila? Ya, di Garuda Pancasila ada perisai. Tuh, setiap sila dilambangkan oleh gambar di perisai. Itu ada gambar perisai yang di tengah itu namanya perisai. Ayo. Siapa mau belajar di hadapan? Ya, di depan ya. Itu namanya perisai. Yang ada di tengah nih, ini namanya perisai. Ya, kemudian perhatikan. Apa sih sebenarnya manfaat anak-anak belajar mempelajari 5 simbol Pancasila? Manfaatnya apa? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, meningkatkan rasa pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan bukti-bukti Pancasila. Nah, itu sekilas tentang manfaat simbol-simbol dalam Pancasila, manfaat 5 simbol dalam Pancasila. Nanti kita akan pelajari yang lebih mendalam ya. Perhatikan. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tujuan dalam mempelajari materi ini. Apa itu? Anak-anak dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Jadi nanti anak-anak itu diminta untuk mengenali atau belajar tentang simbol-simbol dari Pancasila. Ya. Diminta untuk belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, ini tahu gambar apa? Gambar Garuda. Itu di Garuda Pancasila itu ada apanya di tengahnya itu? Ada perisai, pintar. Di perisainya itu ada apa aja? Ada kapas, rantai, terus ada kepala banteng juga. Ya, itu namanya simbol-simbol Pancasila. Ada kepala, Eva. Itu namanya apa? Ada bintang, ada kepala banteng, pohon beringin. Itu namanya apa, Eva? Simbol Pancasila. Ya, jangan titik-titik. Nah, ini bukunya cerita nih. Coba, apa ya ceritanya ya? Ini gambar apa ya? Gambar apa itu tadi namanya? Perisai. Ya, ada gambar perisai. Ada di dalamnya ada 5 simbol Pancasila. Coba kita baca. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda terlihat gagah seperti burung elang Raja Wali. Siapa yang tahu burung elang? Burung elang tahu? Ya, burung elang kan gagah. Gagah. Apa? Kakinya kuat. Kita lanjut. Garuda terlihat gagah seperti burung elang Raja Wali. Di tengahnya terdapat perisai. Perisai itu memuat 5 simbol Pancasila. 5 simbol tersebut secara bentuknya adalah cahaya berbentuk bintang. Itu yang bintang itu maksudnya cahaya berbentuk bintang. Ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, serta padi dan
Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita carikan sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat desain yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol-simbol Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila, satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Hebat! Jadi tepuk tangan untuk kita semuanya. Simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa. Jelaskan lagi ya. Sudah lihat videonya? Tadi video tentang materi 5 simbol Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nih,
Nih, ambil suara anak-anak tulis. Pilih siapa nanti tulis papan tulis seperti itu. Kemudian yang ketiga itu apa? Sila yang kelima. Sila yang kelima apa? Ya, simbolnya padi dan kapas. Sila kelima bunyinya ya. Kemudian sikapnya seperti apa? Ya, contoh sikapnya misalnya menghargai karya temannya. Nih, contohnya temannya gambar nih. Tidak boleh. Oke, jadi gambar bagus itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai. Ya, harus saling menghargai. Nah, tadi ada lagu simbol sila Pancasila. Biar apa kita nyanyikan ya? Dan mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila, satu bintang merah, tiga pohon beringin, empat langkah merah dan kapas. Hebat. Dari Nama situ semua. Ya. Kita lanjutkan ya, bisa ya. Kalau sudah bisa, simbol sila Pancasila sudah bisa. Sudah, sekarang ada tugas. Kelompok kan udah dibagi, ya. Kelompoknya sudah dibagi seperti kemarin, seperti ini. Nah, ibu bagi tugas. Kan sudah ada kan? Data sudah ada. Ibu bagi dulu, nanti ibu jelaskan caranya. Ini. Bareng-bareng. Perhatikan. Perhatikan semua. Perhatikan. Satu kelompok. Ada kelompokan. Ini satu. Jadi ada 4 kelompok. Bareng-bareng. Sekarang isinya perhatikan. Cara isinya. Mata pelajarannya ada tulis. Kaki di bawah. Mata pelajarannya ditulis. Mata pelajaran apa ini? Pancasila. Kelasnya? Kelas 2. Nama kelompoknya ditulis. 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis semua. Sudah? Sudah paham belum sampai sini? Nah, sekarang ini ada simbol Pancasila. Ini ada 5 ya. Contoh. Sila yang pertama dari apa? Bintang itu letaknya di mana? Geraknya ditempel di tengah. Ya? Udah? Begitu seterusnya sampai sila kelima. Dan sudah ada. Silakan sekarang dikerjakan.
Ya, tepuk tangan buat kelompok Nisa sudah berani maju. Ini hasil dari kelompok Reva, betul tidak? Ada apa aja Reva? Ada 5 simbol Pancasila yang ada di Tristar. Tepuk tangan buat kelompok Reva. Ini hasil dari kelompoknya Febri dan kawan-kawan. Betul? Nah, bagus. Betul tidak? Ada apa di situ? Oh, ini. Tadi ya. Tepuk tangan buat kelompok ini. Kelompoknya bagus-bagus dan betul sempurna. Tadi sudah belajar. Senang atau tidak belajar? Tadi belajar apa? Simbol-simbol Pancasila. Senang tidak belajar simbol-simbol Pancasila? Coba tanda tangan siapa yang senang belajar hari ini? Ya, senang semua ya. Ya, terima kasih karena sudah semangat belajar hari ini. Sekarang kita sudah yang terakhir. Tadi belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Ulangi ya. Tadi sila yang pertama itu bunyinya apa? Tuhan Yang Maha Esa. Simbolnya apa? Simbolnya adalah bintang. Yang kedua, bunyinya apa? Apa lebih? Sila yang kedua bunyinya apa? Sila yang kedua bunyinya apa lebih? Yang kedua adalah simbolnya adalah rantang. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Yang keempat yang kelima simbolnya apa? Dan apa? Pintar. Ya, ada tugas di tugasnya di rumah menggambar burung Garuda Pancasila lengkap dengan simbolnya ya, seperti ini gambar apa? Garuda Pancasila lengkap dengan simbolnya ya. Ada yang bertanya? Ibu
Kumpulnya nanti kalau ada bayangan Pancasila saya. Kalau enggak minggu depan lah. Depan ya. Minggu depan dikumpul. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di percakapan pasca observasi bersama saya Siti Roman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sukawari, Kecamatan Gaulrejo, Kabupaten Lampung Selatan. Hari ini saya sudah ditemani oleh sahabat saya Ibu Silvi. Selamat siang Ibu Silvi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Silvi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Arin selaku pengajar praktik. Selamat siang Pak Arin. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa, insya Allah. Alhamdulillah, semangat ya Pak ya. Ya. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu Silvi. Langsung saja Ibu Silvi, pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan jalan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Terima kasih sebelumnya Bu Siti. Terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah saya lakukan, tentunya saya merasa senang. Karena pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan rancangan yang telah saya susun sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi Ibu merasa senang ya karena pembelajaran yang Ibu Silvi lakukan sudah sesuai dengan rancangan yang telah Ibu Silvi buat kemarin. Yang selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu Silvi lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk area pengembangan yang saya lakukan tentunya di bidang pengetahuan dan keterampilan. Di bidang pengetahuan saya menginginkan anak-anak dapat
memahami simbol-simbol Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian di bidang keterampilan, saya menginginkan anak-anak dapat menempel puzzle simbol-simbol Pancasila pada perisai Garuda Pancasila. Kemudian untuk tahap-tahapannya, yang pertama tentunya pengenalan. Saya pengenalan dengan memperlihatkan Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua, saya memutarkan video pembelajaran tentang simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang ketiga, saya membagikan LKPD kepada anak-anak. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu Silvi kembangkan adalah di bidang pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya, yaitu dengan tahapan pengenalan Garuda, kemudian menyimak video pembelajaran dan juga memberikan LKPD ya Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya pengembangan yang saya lakukan sudah cukup berhasil. Hal ini terlihat ketika anak-anak mengerjakan LKPD, anak-anak mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi menurut Ibu sudah berhasil ya Bu ya, dilihat dari anak-anak yang mampu menyelesaikan LKPD dengan tepat ya. Pertanyaan yang selanjutnya Bu ya, menurut Ibu adakah kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran kelas ini? Untuk kendala yang saya hadapi mungkin saat mengkondisikan siswa pada saat proses pembelajaran. Ternyata anak-anak itu susah sekali untuk dikendalikan. Jadi Ibu Silvi agak sulit ya mengkondisikan anak-anak ya pada saat pembelajaran berlangsung ya. Kemudian kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Hal itu bisa terjadi mungkin karena setiap anak itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Jadi anak-anak memang dilahirkan dengan keunikannya sendiri ya Bu ya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu selanjutnya Bu, kira-kira rencana Ibu ke depan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi seperti apa Bu? Rencana saya ke depan untuk pembelajaran yang lebih baik, saya akan melakukan advokasi kepada anak-anak untuk lebih memahami keunikan setiap anak agar saya dapat menentukan strategi dan metode yang lebih tepat dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi kedepannya Ibu akan melakukan observasi untuk memahami keunikan setiap individu anak ya Bu ya, agar dapat memilih metode apa yang lebih baik lagi untuk pembelajaran ke depannya. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, semangat ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang sudah Ibu susun? Saya akan melakukan perubahan insya Allah setelah asesmen sumatif tengah semester ini bulan berikutnya. Jadi Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang sudah Ibu siapkan ya, setelah semester nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik lagi untuk anak didik Ibu di kelas nanti. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Arin selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapannya terkait dengan percakapan pasca observasi maupun proses pembelajaran dalam kelas. Oke, terima kasih Bu Siti. Ada beberapa catatan di buku saya ini terkait dengan percakapan coaching yang dilakukan oleh Ibu dan Bu Siti. Yang pertama, beberapa pertanyaannya Ibu sampaikan ke Bu Siti perlu dilakukan pengembangan khusus terkait khususnya tadi pada saat Ibu menanyakan kompetensi yang akan ditingkatkan. Beberapa pertanyaan Bu Siti itu kan yang dimaksud Bu Siti adalah kompetensi untuk anaknya. Sedangkan yang diharapkan dari observasi adalah kompetensi dari Bu Siti, diri dari Bu Siti, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dari Bu Siti-nya. Misalnya penanganan kelas dan lain sebagainya. Dan harapannya Bu Siti bisa memberikan pertanyaan pemancing yang atau menggali kompetensi Bu Siti ini apa yang bisa ditingkatkan kompetensinya dari pertanyaan-pertanyaan yang
seharusnya ditimbul secara spontanitas dari Bu Siti. Kemudian mungkin tinggal yang kedua adalah keluasan. Terlihat dari Bu Sylvi sepertinya masih sedikit tegangan gitu. Di coaching Iya benar. Tapi walaupun seperti itu kan namanya coaching kan biasanya hanya berdua, mungkin karena bertiga dengan ada saya itu yang membuat tegangan. Atau kalau lagi pas berdua dengan Bu Siti dan Bu Sylvi sedang ngobrol coaching itu akan lebih luas lagi. Mungkin itu catatan dari saya Bu Siti. Semoga Bu Siti bisa meningkatkan ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya dan umpan baliknya terkait dengan percakapan pasca observasi yang kita hari ini ya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik selesai sudah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arin dan juga Ibu Sylvi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.